Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat 7, jumpa dengan saya di channel YouTube 77. Hanya di 77 bersatu mencapai tujuan. Sebelum saya melanjutkan sesi ini, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Ke Gunung Dempo kita berkemah, pergi ke Sungai Lematang bermain rafting. Perkenalkan saya Salama, izin berbagi ilmu legal drafting. Ya, baik Sobat 7. Apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sesi kali ini saya akan berbagi, mungkin juga kita hanya sharing mengenai apa itu legal drafting. Legal drafting mungkin sudah pernah didengar, mungkin bagi Sobat 7 atau juga mungkin bagi Sobat 7 yang belum pernah mendengar sama sekali. Tapi untuk lebih dalam maka saya akan berbicara sedikit tentang legal drafting. Legal drafting dalam konteks kali ini adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena kita sebagai aparatur sipil negara pada setiap OPD itu harus punya kemampuan untuk menyusun peraturan perundang-undangan, baik itu yang bersifat pengaturan maupun yang bersifat penetapan. Apa itu yang bersifat pengaturan? Ya seperti untuk kita di daerah yaitu peraturan daerah, peraturan kepala daerah. Sedangkan untuk yang bersifat basiking atau penetapan itu yang kita sebut sering dengan, kalau dulu disebut dengan surat keputusan, tapi sekarang kita menyebutnya keputusan. Ya, legal drafting itu harus mampu atau dipunyai oleh setiap aparatur sipil negara. Di Kementerian Hukum dan HAM tersedia tenaga legal drafting atau tenaga perancang peraturan perundang-undangan. Mereka selalu dilibatkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk itu saya ingin berbagi sedikit ilmu legal drafting terkait dengan kami akan mengadakan diklat atau pelatihan legal drafting di tahun 2024. Baik, dalam membahas tentang legal drafting atau yang disebut dengan peraturan perundang-undangan, kita harus memahami dulu apa itu teorinya, bagaimana azasnya, bagaimana bahasa peraturan perundang-undangan maupun bagaimana kaidahnya. Satu-satu kita akan memahami apa itu teori. Teori ya dalam hal ini pengertian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis. Jadi kalau dia bukan tertulis berarti bukan peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum. Jadi norma itu baik yang bersifat kewajiban maupun larangan, dan juga bahwa norma itu mengikat secara umum, ya. Dan yang pasti bahwa peraturan-peraturan perundang-undangan itu dibentuk oleh lembaga yang berwenang atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk membentuknya, dan tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan. Itu yang dimaksud dengan peraturan perundangan. Kemudian kita belajar tentang, saya akan mengulas tentang azas. Ada 7 azas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu azas kejelasan tujuan. Dalam hal ini, kalau kita ingin membuat satu peraturan perundang-undangan, kita harus tahu tujuannya untuk apa. Karena butuh waktu yang lama, butuh energi yang besar untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Kemudian azas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Karena kalau peraturan perundang-undangan itu tidak dibentuk oleh lembaga yang tepat, maka peraturan perundang-undangan itu tidak dapat berlaku. Ya. Kemudian azas kesesuaian antara jenis, antara hierarki dan materi muatan. Jadi kalau dia jenisnya peraturan bersifat yang link, maka kita harus mengikuti aturan tersebut. Kemudian juga hierarki. Jadi secara hierarki nanti akan saya ulas di belakang. Hierarki dalam peraturan perundang-undangan itu tidak bisa dalam hal ini misalnya peraturan yang lebih rendah itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Itu dimaksud hierarki. Mengapa ditetapkan hierarki? Agar tidak terjadi overlapping antara satu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian asas berikutnya itu dapat dilaksanakan. Dalam hal ini bahwa peraturan undang-undang dibuat dengan tujuan agar dapat dilaksanakan. Karena itu agar dia dapat dilaksanakan maka secara materi muatan, secara norma dan sebagainya itu harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kedaya gunaan dan hasil gunaan. Bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan hal ini mungkin peraturan daerah itu kita tidak hanya tujuannya hanya untuk membentuk atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan, tapi kita harus punya apa sih daya gunanya, bagaimana hasil guna dari peraturan perundang-undangan itu, ya tentunya untuk tujuan kemaslahatan masyarakat dalam wilayah kita masing-masing. Kemudian kejelasan rumusan. Nah ini terkait dengan nanti kerangka peraturan perundang-undangan. Jadi kalau membuat satu norma dalam peraturan perundang-undangan itu harus tahu jelas rumusannya.
apa norma yang ingin kita buat, apakah itu norma kewajiban, apakah itu norma larangan. Kemudian keterbukaan ini yang penting. Di Undang-Undang 10 tahun 2014 yang sudah diganti dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 itu jelas ada partisipasi publik. Jadi harus ada terbuka. Tidak boleh membuat suatu perundang-undangan kita sembunyikan dari masyarakat luas. Mungkin seperti itu. Baik, berikutnya dari itu bahasa peraturan perundang-undangan. Mungkin saya perlu ke kaidah dulu, kaidah atau norma tadi sudah saya sampaikan. Kaidah dan peraturan perundang itu ada atau norma itu ada yang berupa kewajiban maupun larangan. Kemudian baru bahasa peraturan perundang itu ya bahasa Indonesia, ya mungkin seperti itu, sobat 7. Lanjut kita dengan hierarki. Tadi saya sampaikan bahwa hierarki peraturan perundang-undang di pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ada jenjang. Tadi saya sampaikan mengapa hierarki itu penting agar tidak terjadi overlapping antara peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain. Jadi kalau secara hierarki, mulai dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian TAP MPR, dilanjut dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nanti kita akan jelaskan apa itu Perpu. Kemudian peraturan pemerintah, berikutnya peraturan presiden. Nah ini, kalau di Undang-Undang 10 tahun 2004 itu hanya disebutkan peraturan daerah tanpa membagi itu peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota. Dan apa hasilnya? Di tahun 2004 banyak peraturan daerah yang overlapping yang sehingga dibatalkan karena banyak peraturan daerah kabupaten yang bertentangan dengan peraturan daerah provinsi sehingga dalam pelaksanaan terjadi tumpang tindih. Sehingga dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 secara hierarki dibuat setelah peraturan daerah provinsi ada peraturan daerah kabupaten kota dengan konsekuensinya bahwa peraturan daerah kabupaten kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah provinsi, apalagi dengan peraturan presiden, peraturan pemerintah, undang-undang dan seterusnya, ya. Tadi saya sebutkan tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dia sederajat, tetapi proses pembentukannya itu ada hal-hal khusus. Jadi bila mana terjadi dalam suatu pembuatan suatu undang-undang itu harus masuk dalam program legislasi. Ya, kalau di undang-undang program legislasi nasional. Nah, pada saat program legislasi nasional itu tiba-tiba sudah dibuat, kemudian tiba-tiba ada hal-hal yang mungkin ada kegentingan memaksa sehingga harus dibuat perubahan atau pengganti. Maka Perpu inilah jalan tengahnya, tetapi dengan catatan bahwa Perpu itu dapat berlaku hanya 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun maka harus ditetapkan menjadi undang-undang karena itu namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Oke, sobat 7, dalam peraturan perundang-undangan kita biasanya seperti manusia. Jadi ada yang namanya kerangka dalam seorang legal drafter, kalau saya katakan tenaga perancang harus memahami ini. Harus memahami kerangka peraturan undang-undang. Bagi sahabat 7, khususnya aparatur sipil negara yang ada di OPD, yang terlibat langsung dalam proses penyusunan atau pembentukan peraturan undang-undang, baik itu peraturan daerah, peraturan kepala daerah, maupun keputusan kepala daerah yang sehari-hari sering dibuat untuk melaksanakan tugas kita. Apa yang perlu kita perhatikan dalam kerangka peraturan undang-undang? Ada 6 kerangka peraturan undang-undang, mulai dari pembukaan, kemudian ada considerance, kemudian ada dasar hukum, selanjutnya nanti akan ada batang tubuh, kemudian ada 2 hal, yaitu penjelasan dan lampiran. Kedua hal ini hanya bila diperlukan. Ya, jadi penjelasan dan lampiran itu hanya ada bila memang diperlukan. Jadi yang wajib ada itu, walaupun untuk peraturan daerah penjelasan itu wajib, tapi tidak setiap peraturan daerah itu punya lampiran. Jadi kita akan kupas sedikit, walaupun mungkin saya hanya memberikan gambaran secara umum. Nanti Sobat 7 ingin memahami lebih lanjut, Sobat 7 bisa datang nanti. Kami akan mengadakan diklat pelatihan legal drafting bagi aparatur sipil negara baik di lingkungan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota di Sumatera Selatan, dan tidak untuk kemungkinan Sobat 7 yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk datang ke BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan untuk mengikuti diklat ini. Balik ke kerangka peraturan undang-undangan tadi, pembukaan. Apa itu pembukaan? Mungkin saya lebih sedikit nanti untuk lebih lanjutnya, seperti saya sampaikan, kita akan belajar bersama-sama di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Pembukaan itu dia di awal. Pembukaan itu di awal, dia berisi tentang jenis peraturan undang-undang tadi, yang hierarki tadi, ada undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Mengapa perlu mengetahui jenis? Karena kita akan terkait dengan
batang tubuh dan sebagainya. Kemudian ada nomor dan tahun, kemudian ada nama peraturan undang-undang itu. Nanti Sobat 7 bisa membuka Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 untuk lebih detail. Yang pasti kami tunggu kehadiran Sobat 7 di BPSDMD Prof Sumsel. Kemudian ada konsideran. Konsideran ini adalah pokok pikiran mengapa peraturan undang-undang itu dibuat. Nah, di sini menurut saya ini adalah hal yang mungkin mudah tetapi susah tetapi mudah, karena untuk membuat konsideran itu perlu kemampuan kita secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Mengapa sih peraturan undang-undang itu dibuat, baik dari secara filosofi, sosiologis maupun yuridis. Jadi apa manfaatnya, bagaimana filosofi peraturan undang-undang itu. Kemudian dasar hukum. Dasar hukum ini terkait dengan hierarki. Jadi kalau kita membuat peraturan daerah yang boleh masuk di dalam dasar hukum kita hanya Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang atau peraturan pemerintah, peraturan berarti semua ya. Iya, semua Sobat 7. Tapi pada saat peraturan yang lebih rendah, misal kita ingin membuat dasar hukum peraturan pemerintah, maka yang boleh masuk sebatas hanya peraturan pemerintah, sedangkan peraturan daerah tidak boleh karena secara hierarki dia lebih rendah. Kemudian teknik penulisan dasar hukum mungkin Bapak Ibu atau Sobat 7 bisa nanti mempelajari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, atau nanti kita secara langsung bertemu bagaimana sih cara membuat dasar hukum satu peraturan perundang-undangan. Kemudian yang paling penting batang tubuh. Inilah yang berisi tentang hal-hal yang ingin kita lakukan, mulai dari ketentuan umum, bab tentang ketentuan umum, menjelaskan hal-hal umum, apa yang akan kita bahas di ketentuan dalam peraturan itu. Kemudian materi pokok yang diatur, hal-hal apa? Misalnya ini Sobat 7 ingin membuat pendelegasian urusan dari pemerintah pusat di bidang misalnya kesehatan, maka Sobat 7 berdomani hal-hal yang terkait dengan hal itu, undang-undang kesehatan maupun peraturan pemerintah terkait lainnya. Kemudian ada dua hal, yaitu penjelasan dan lampiran yang saya sampaikan tadi, hanya jika diperlukan. Jadi untuk keputusan, tadi saya belum sampaikan bahwa kalau keputusan tidak diperlukan penjelasan, tetapi pada saat kita membuat peraturan daerah yang bersifat rekeling, maka penjelasan itu harus ada dalam penyusunan kita. Kemudian yang terakhir ada lampiran. Saya sampaikan juga sebelumnya bahwa tidak setiap peraturan undang-undang itu ada lampiran. Jadi hanya memang diperlukan, maka lampiran itu bisa ada di dalam peraturan perundang-undangan kita. Sobat 7, banyak hal yang mungkin bisa kita sharing nanti di pertemuan kita secara tatap muka. Kami harapkan Sobat 7 berkenan untuk berbagi ilmu, karena terus terang di lingkungan pemerintah provinsi, tenaga perancang peraturan undang-undang itu tidak ada yang sudah mengikuti diklat legal drafting. Jadi hal ini sangat kita perlukan, karena setiap hari kita menyusun keputusan, setiap hari ada peraturan perundang-undangan yang bersifat holding, peraturan kepala daerah maupun peraturan daerah. Jadi kami tunggu Sobat 7 di BPSDMD. Kami dalam waktu dekat di bulan Februari tahun 2024 akan melaksanakan pelatihan atau diklat legal drafting. Kami tunggu kehadirannya. Mungkin demikian Sobat 7 yang bisa saya sharing pada sesi kali ini. Untuk lebih jelas kami tunggu kehadiran Sobat 7. Untuk mengakhiri episode ini, saya berpantun, tapi sebelumnya kami minta Sobat 7 untuk kunjungi channel YouTube kami 77 TV, kemudian di Instagram, juga ada di TikTok. Kami harapkan subscribe, like, dan komen untuk membangun channel YouTube kami. Demikian Sobat 7, kami akan menutup dengan pantun. Rineng hujan turun dari atas genting, menyirami rindangnya pohon tomat. Usai sudah berbagi ilmu legal drafting, semoga Sobat 7 dapat mengambil manfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.